Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barengan sama gue Taufik Nobo. Dan ini adalah Samsung Galaxy M22, satu buah handphone 2 jutaan ala Samsung yang secara performa udah nggak ada salahnya kecuali mungkin satu hal. Apa itu? Cari jawabannya di video ini. By the way, disclaimer dulu di depan kalau Samsung Galaxy M22 yang gue pegang saat ini emang dikirimkan ke Samsung untuk gue coba, gue bikin videonya. Dan ya, gue ceritakan lah intinya pengalaman gue menggunakan handphone ini. Tapi seperti biasa untuk video seperti ini Samsung tidak membayar gue dan mereka tidak punya kuasa apapun untuk merubah opini yang akan gue keluarkan di video ini. Oke, Samsung Galaxy M22. Samsung di bawah harga 3 juta itu biasanya ya begitulah ya. Ada aja yang bikin gemes, mau seri A, mau seri M. Dan si Samsung Galaxy M22 ini juga tetap masih ada yang bikin gemes, walaupun emang secara tidak langsung bisa gue bilang kegemasan handphone ini itu di cover dengan fitur-fitur lain yang bisa dibilang ya lumayan lah untuk kelasan Samsung harga 2 jutaan. Pertama kali megang Samsung Galaxy M22, jujur aja gue lumayan kaget ya dengan konsep bahwa Samsung seri M itu bisa banget punya form factor dan rasa di tangan seperti ini. Masih cukup tipis dan juga nyaman untuk digenggam dengan satu tangan. Layar Samsung Galaxy M22 yang 6,4 inci ini masih enak buat ditowel-towel dengan satu tangan aja tanpa harus merubah posisi pegangan jauh-jauh. Secara UI-nya, One UI Core 3.1 dengan base Android 11 yang menjadi OS Samsung Galaxy M22 ini juga membantu banget operasi hariannya. Jadi lebih nyaman. Dengan model MediaTek Helio G80, performa Samsung Galaxy M22 ini juga buat main game, social mediaan, atau sekedar ngetik-ngetik udah cukup banget. Multitask lancar dan juga kebantu dengan RAM 6GB-nya. Jadi aplikasi di background itu lumayan ketahan cukup lama. Walaupun tetap ada kalanya beberapa aplikasi di background itu ke-refresh, apalagi kalau misalkan setelah gue main game. Untuk yang penasaran, skor Antutu dari handphone ini adalah 232.159. Udah lumayan banget untuk kelasan handphone ini. Dan untuk masalah gaming sendiri, handphone ini selain performanya oke, layarnya juga secara touchscreen-nya aman. Nggak ada masalah ghost touch dan responsivitasnya pun juga asik-asik aja. Satu hal yang ngebikin agak ngerasa sedikit gimana gitu ya di saat menggunakan Samsung Galaxy M22 ini adalah sebenarnya di bagian layar. Resolusinya masih HD+. Meskipun lucunya layar handphone ini tuh sebenarnya udah Super AMOLED ya. Jadi secara warna itu udah rich, dipakai multimediaan enak, dan perpaduan resolusi HD+ dengan MediaTek Helio G80 itu membuat handphone ini tidak terlihat adanya over sharpening seperti yang biasa kita temukan di handphone-handphone dengan chipset MediaTek. Tapi sebenarnya kalau lo coba cari-cari gitu ya, pada beberapa situasi emang kelihatan kok kalau layarnya ini bukan yang paling tajam dan terlihat ada pixel-pixelnya. Terutama nih contoh gitu ya di saat lo lagi mencoba mengetik. Di bagian keyboard kalau lo cari-cari lo akan ngeliat ada garis-garis atau kotak-kotak pixel yang memang mencirikan kalau handphone ini secara screen-nya ya resolusinya masih HD+. Tapi sebenarnya mungkin untuk beberapa orang hal ini tidak bermasalah ya, kecuali emang lo orang yang ngerti teknologi banget dan harapannya adalah ya handphone ini sudah FHD. Itu baru beda cerita. Nah, Samsung seri M itu dikenal dengan baterainya yang biasanya itu luar biasa. Walaupun Samsung Galaxy M22 ini hanya tanda kutip menggunakan baterai 5000 mAh, tapi ternyata performa baterainya bener-bener nggak bisa diremehkan. Jadi gue pas bikin skrip video ini gitu ya, si Samsung Galaxy M22 ini gue terima dengan baterai itu tersisa 70%. Tidak pernah gue charge sampai saat ini, baru sekarang mati harus gua charge. Jadi terakhir data yang gua punya itu menunjukkan dia punya screen on time 5 jam 52 menit dengan standby time lebih dari 4 hari plus baterainya masih tersisa 4%. Dan ingat sekali lagi itu semua didapatkan dengan baterai internal hanya tanda kutip 5000 mAh aja. Oke, nggak lengkap kayaknya kalau kita ngomongin handphone tapi tidak ngomongin kameranya. Samsung Galaxy M22 ini udah punya 4 buah kamera, 48 megapiksel main kameranya, 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel makro kamera, dan juga 2 megapiksel depth sensor. Kamera depannya 13 megapiksel. Yang lumayan bikin gue kaget adalah pas pertama kali gue buka aplikasi kameranya, ternyata Samsung Galaxy M22 ini sudah memiliki scene optimizer-nya Samsung. Jadi tentu hasil fotonya udah ketahuan lah ya. Dalam kondisi yang challenging pun terlihat dynamic range-nya masih luas. Dalam kondisi cahaya yang cukup, gambar yang diambil itu tentu pleasing. Kalau dalam cahaya redup,
Ya, it's not the best, tapi hitungannya lumayan daripada lumanyun. Untuk kamera depannya ini juga hitungannya udah oke. Algoritma portrait kamera depannya sesekali off, tapi ini jangankan di handphone 2 jutaan. Di handphone puluhan juta aja juga algoritma portrait masih bisa off. Oke, ini adalah contoh video kamera belakangnya dari Samsung Galaxy M22 dan ada video stabilization-nya dong. Asumsi gue ya, karena ini kan nggak ada OIS, kemungkinan pakai EIS. Jadi ini setidaknya kalau misalnya untuk nahan-nahan micro jitter pas lagi handheld megang seperti ini masih bisa. Kalau misalkan di bawah jalan sih harusnya tetap masih agak goyang ya, tapi seenggaknya terlihat kalau dia berasa kerja. Seenggaknya dari layar handphone. Silakan lo nilai deh kalau lo ngelihatnya gimana nih di layar handphone lo saat ini gitu ya. Kalau untuk mode fotonya tadi gue sempat bilang ya dynamic range terlihat luas, cuman begitu masuk ke mode video lo bisa ngelihat detail-detail di bagian pohon sini menghilang, cahayanya agak sedikit blown out di sebelah sini. Tapi ini satu buah hal yang menurut gue sebenarnya ya wajar ya. Performa video emang biasanya untuk komputasinya belum sehandal untuk masalah penggunaan kamera fotonya. Silahkan dinilai secara pewarnaan, terus juga secara dynamic range-nya lo nilai silahkan. Stabilisasi dan juga suara. Sementara untuk hasil kamera depannya seperti ini, jujur terlihat jadi agak sedikit lebih tight untuk selera gue, walaupun ini dibandingkan dengan merek-merek sebelah gitu ya, termasuk yang masih agak lumayan lega nih gitu. Jatuhnya agak lumayan wide, tapi tidak se-wide untuk seperti di saat kita ngambil foto gitu ya. Seperti ini, dan yang menarik adalah di saat mode perekaman video sebenarnya lo bisa mengambil beberapa snapshot baik menggunakan kamera depan atau kamera belakang. Mentoknya dua-duanya ini untuk resolusinya di FHD 30 fps. Lagi-lagi dinilai suaranya dan juga hasil pewarnaannya gimana gitu ya. Untuk stabilisasi kamera depannya memang tidak punya stabilisasi, tapi lumayan nih ya untuk auto exposure-nya dia mantengin banget di bagian muka. Jadi bagian belakang mau kayak gimana, yang penting mukanya itu on point. Menarik. Nah, jadi kalau gue coba recap secara keseluruhan, Samsung Galaxy M22 ini adalah satu buah handphone yang sangat mudah direkomendasikan di harga 2,7 jutaan ya. 2799 itu harga rilisnya. Apakah overpriced? Kalau gue ngelihat cuman dari spesifikasi layar, chipset, dan juga kamera mungkin iya. Tapi kalau gue coba mempertimbangkan antara kenyamanan softwarenya dengan hardwarenya dan optimalisasi kedua hal ini, sebenarnya secara harga masih masuk akal aja. Apalagi ya seperti yang lo tahu, Samsung itu biasanya setelah keluar beberapa saat akan mengalami cut prices yang hitungannya lumayan banyak. Jadi ya biasanya makin lama akan tambah makin worth it. Walaupun memang ada satu hal yang ya mungkin membuat lo sedikit kurang nyaman, yaitu adalah masalah layarnya, dimana si Samsung Galaxy M22 ini masih menggunakan HD Plus untuk resolusinya. Kalau lo sekali lagi bener-bener harus punya layar FHD Plus, maka ya ini bukan handphone buat lo. Tapi kalau lo tidak bermasalah, selama handphone lo berfungsi dengan baik, layar mau resolusi apapun, yang penting Super AMOLED, dan ya Samsung Galaxy M22 ini bisa menjadi salah satu alternatif. Pertanyaannya adalah, apakah ini menjadi alternatif yang akan lo pilih atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kita diskusi secara sehat. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.